Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Desa Karangjati sedang diliputi suasana tegang. Pemilihan lurah yang akan datang menjadi perbincangan hangat di balai desa, warung kopi, hingga sawah-sawah. Dua kandidat bersaing merebut hati warga. Pak Basri, lurah petahanan yang dikenal agamis dan peduli warga, dan Pak Sentot, mantan lurah yang dulu banyak menuai kontroversi. Pak Basri adalah sosok yang dihormati di desa. Dua periode kepemimpinannya dikenal bersih dan penuh pengabdian. Setiap hajatan, musibah, atau kegiatan warga selalu ia hadiri. Tidak hanya sebagai pemimpin, ia juga dikenal sebagai pembimbing rohani. Sang ayah, Mbah Kusen, adalah seorang tokoh agama besar yang dulu menjadi panutan di desa. Pak Basri sering menjalani laku tirakat seperti puasa Senin Kemis, puasa mutih, dan mengamalkan doa-doa khusus. Ia percaya bahwa pemimpin harus mengutamakan keberkahan, bukan sekedar kekuasaan. Pak Sentot, di sisi lain, adalah lawan tangguh. Dulu ia pernah menjabat sebagai lurah, tetapi masa kepemimpinannya penuh isu korupsi dan penyelewengan dana desa. Ia kehilangan kepercayaan warga hingga diganti oleh Pak Basri. Namun, kini Pak Sentot mencoba kembali menggunakan segala cara untuk merebut hati warga. Diam-diam, Pak Sentot menggunakan kekuatan gaib dengan bantuan seorang dukun sakti dari desa seberang. Ia mengirimkan santet kepada Pak Basri, berharap dapat melumpuhkan rivalnya secara fisik maupun mental. Selain itu, ia juga menyebar fitnah dan janji-janji palsu kepada warga, berusaha mengelabui mereka dengan uang dan sembako. Pak Sentot dan beberapa pengikut setianya berkumpul di rumahnya. Dalam pertemuan rahasia itu, mereka menyusun rencana untuk menjatuhkan nama baik Pak Basri di mata warga. Kita harus membuat warga berpikir bahwa Pak Basri tidak sebaik yang mereka kira. Kalau mereka ragu, suara mereka pasti terpecah, ujar Pak Sentot dengan mata berkilat penuh ambisi. Para pengikutnya menyebarkan gosip di pasar, warung, dan tempat-tempat berkumpul warga. Mereka menuduh Pak Basri menggunakan dana desa untuk memperkaya dirinya sendiri. Fitnah lainnya mengatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak disalurkan sepenuhnya, melainkan disimpan untuk keluarganya. Pak Basri itu munafik, kelihatannya agamis, tapi diam-diam dia pakai duit desa buat beli tanah di kota, ujar salah satu orang suruhan Pak Sentot di sebuah warung kopi. Fitnah ini perlahan mulai membuat beberapa warga ragu. Sebagian kecil dari mereka mulai mempertanyakan integritas Pak Basri. Fitnah-fitnah itu akhirnya sampai juga ke telinga Pak Basri. Salah satu warga, Pak Manan, yang setia kepadanya datang mengadu. Pak Lurah, saya dengar dari warung bahwa panjenengan dituduh korupsi. Bahkan ada yang bilang bantuan desa itu panjenengan selewengkan, kata Pak Manan dengan raut wajah khawatir. Pak Basri hanya tersenyum tenang. Pak Manan, kalau kita benar, Allah yang akan membuktikannya. Saya tidak perlu melawan fitnah itu dengan kemarahan. Yang penting, saya tetap menjalankan tugas saya dengan amanah. Meskipun terlihat tegar, Pak Basri menyadari bahwa fitnah ini berpotensi menggerogoti kepercayaan warga. Ia memperbanyak tirakat, meminta petunjuk kepada Allah, dan berdiskusi dengan Kiai Muklas. Ini ujian Pak Basri, ujar Kiai Muklas. Fitnah itu seperti api. Kalau kita lawan dengan emosi, justru akan makin membesar. Tapi kalau kita hadapi dengan ketenangan dan kebenaran,
api itu akan padam sendiri. Sementara itu, fitnah semakin meluas. Di beberapa tempat, warga mulai berdebat. Ada yang masih setia mendukung Pak Basri, tetapi ada juga yang mulai terpengaruh oleh gosip yang disebarkan Pak Sentot. Saya rasa ada benarnya juga apa yang dibilang orang-orang. Kalau Pak Basri itu bersih, kenapa nggak ada transparansi soal dana desa? Tanya seseorang warga di balik desa. Namun, warga yang mengenal dekat Pak Basri tetap membela. Jangan asal ngomong. Pak Basri itu orangnya jujur. Nggak mungkin dia begitu. Balas Butati, salah satu ibu yang sering menerima bantuan langsung dari Pak Basri. Pak Sentot semakin gelap mata setelah fitnahnya terhadap Pak Basri mulai kehilangan daya. Ia memutuskan untuk menggunakan cara klasik yang sudah sering ia lakukan, serangan fajar. Dalam rencana busuknya kali ini, ia tidak hanya membagikan uang, tetapi juga memberi warga minyak goreng gratis untuk menarik simpati mereka. Pak Sentot memanggil orang-orang kepercayaannya, termasuk Mas Giman, untuk melancarkan aksi serangan fajar. Ia menyiapkan sejumlah amplop berisi uang dan jerigen minyak goreng. Namun, dengan satu tambahan yang aneh. Minyak goreng yang ia bagikan memiliki bau yang menyengat, seperti minyak serimpi, minyak tradisional yang biasanya digunakan dalam ritual untuk jenazah. Giman, bagi uang ini ke semua warga. Tapi ingat, sambil bagikan minyaknya, pastikan kamu bilang, jangan lupa pilih Pak Sentot ya. Kalau mereka ragu, kasih amplop itu. Perintah Pak Sentot sambil tertawa kecil. Di malam yang sunyi, Mas Giman mengetuk pintu rumah-rumah warga satu persatu, sambil menyerahkan amplop berisi uang dan jerigen minyak goreng. Ia berpesan, ojo lali pilih Pak Sentot ya. Ini untuk panjenengan. Beberapa warga menerima uang itu dengan senang hati, tetapi segera mencium bau aneh dari jerigen minyak goreng. Kok bau minyak ini nggak enak ya? Mirip seperti bau yang sering ada di rumah duka, ujar Bu Karsi, seorang ibu rumah tangga yang langsung merinding saat membuka jerigen itu. Namun, sebagian warga yang sudah tergoda dengan uang tutup mulut dan memutuskan untuk menerima. Keesokan harinya, kabar tentang pembagian amplop dan minyak goreng berbau aneh mulai tersebar di desa. Beberapa warga berkumpul di rumah Pak Manan untuk membahas hal itu. Minyak yang dikasih Pak Sentot ini baunya seperti minyak serimpi. Aku jadi nggak nyaman mau pakai, ujar Pak Rejo, salah satu petani di desa. Pak Manan yang dikenal sebagai pendukung setia Pak Basri mendengar cerita ini dengan serius. Ia mulai menduga ada sesuatu yang tidak beres. Kalau benar ini minyak serimpi, berarti ada niat jahat di balik pemberian ini, pikirnya. Minyak serimpi adalah minyak yang dikenal di desa sebagai perlengkapan ritual untuk memandikan jenazah. Bau khasnya tidak mudah dilupakan oleh warga yang pernah melihat prosesi pemakaman. Hal ini membuat banyak warga merasa gelisah dan bertanya-tanya tentang maksud dibalik pemberian itu. Kenapa Pak Sentot ngasih minyak seperti ini? Apa dia sengaja mau kasih sesuatu yang berkaitan dengan kematian? Bisik seorang ibu pada tetangganya di pasar. Namun, tidak semua warga berani berbicara. Beberapa yang sudah menerima amplop uang takut ia mengungkapkan kebenaran. Mereka akan terkena masalah. Suasana malam di rumah Pak Basri semakin mencekam. Tubuhnya sering terasa panas, seperti terbakar, dan mimpi buruknya semakin mengganggu. Ia melihat makhluk-makhluk hitam dengan mata menyala merah, berwujud menyeramkan, mencoba menyerangnya. Bu Ningsih, Sri Pak Basri bertanya, Pak, kenapa Bapak sering kaget tengah malam? Apa ada yang Bapak rasakan?
Pak Basri menghela napas panjang. Bu, sepertinya ini lebih dari sekadar mimpi buruk. Mungkin ada yang mencoba mengganggu kita secara gaib. Bu Ningsih tampak khawatir. Pak, kenapa tidak kita segera ke Kiai Muklas saja? Saya takut ini bertambah buruk. Pak Basri tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Nanti saja, Bu. Saya rasa ini hanya mimpi. Meski bisa jadi juga petunjuk agar kita lebih waspada. Jangan khawatir, insya Allah saya akan mencoba memagari rumah kita malam ini. Bu Ningsih memandang suaminya dengan cemas. Bapak yakin mau melakukan itu sendiri? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Pak Basri memegang tangan istrinya. Bu, tenang saja. Saya sedikit banyak tahu cara menangkal hal seperti ini. Malam nanti, jam 12 ke atas, saya akan memutari rumah kita sambil menyebarkan garam. Ibu jangan keluar kamar ya. Doakan saja agar tidak ada makhluk lain yang berani mendekat. Tepat pukul 12 malam, Pak Basri memulai ritualnya. Ia membuka baju dan celananya, membiarkan tubuhnya telanjang. Dengan garam dalam genggamannya, ia mulai berjalan memutari rumah. Setiap langkah diiringi doa-doa yang ia baca dengan penuh khusyuk. Ya Allah, lindungi rumah ini dan keluargaku dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Langkah-langkahnya mantap, meski udara malam terasa dingin dan suara hewan malam terdengar semakin nyaring. Ia menebarkan garam di setiap sudut rumah, memastikan tidak ada celah yang terlewatkan. Di putaran kedua, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Meskipun malam itu sebelumnya tenang, dari kejauhan terdengar suara-suara aneh seperti desis ular dan rintihan yang menyeramkan. Pak Basri tidak goyah. Ia terus membaca doa dan melanjutkan langkahnya. Namun, di sudut halaman ia melihat bayangan hitam besar berdiri. Dengan mata merah menyala, bayangan itu tampak seperti menantangnya. Allahu Akbar, seru Pak Basri dengan lantang, menyebut asma Allah. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi angin semakin kencang, hampir membuat Pak Basri kehilangan keseimbangan. Pak Basri mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah bayangan, sambil membaca ayat kursi. Seketika bayangan itu menghilang dengan suara seperti api yang padam. Keesokan harinya, malam itu suasana desa Karangjati terasa mencekam. Angin bertiup kencang dan awan gelap menggantung di langit. Beberapa warga yang sedang duduk di depan rumah terkejut melihat sebuah bola api melesat di udara, meluncur ke arah rumah Pak Basri. Lihat itu, apa itu? Teriak Pak Rejo yang sedang duduk di teras rumahnya. Pak Manan yang juga menyaksikan bola api itu bergegas menuju rumah Pak Basri, tetapi ia tidak berani mendekat terlalu dekat. Sesampainya di depan rumah, ia hanya berdoa dan berharap bola api itu tidak membawa keburukan. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar di seluruh desa. Pak Basri mendadak jatuh sakit dengan kondisi yang sangat tidak wajar. Kulitnya melepuh, mengeluarkan lendir berbau busuk, dan setiap menjelang waktu maghrib, tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Bu Ningsih, istrinya, menangis melihat penderitaan suaminya. Pak Basri, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pak Basri hanya bisa meneringis kesakitan. Namun, ia tidak mengeluh sedikit pun. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah serangan gaib yang dirancang untuk menghancurkannya. Di balai desa, warga mulai membicarakan kejadian aneh ini. Banyak yang menduga bahwa bola api yang jatuh ke rumah Pak Basri adalah kiriman santet. Pak Basri ini memang sudah jadi target sejak lama. Pasti ada yang gak suka sama beliau.
ujar Bukarsi dengan nada khawatir. Jangan-jangan ini ulah Pak Sentot lagi, balas Pak Rejo. Beberapa warga yang setia kepada Pak Basri memutuskan untuk berkumpul di rumahnya. Mereka ingin menunjukkan dukungan dan membantu sebisa mungkin. Namun, bau busuk dari tubuh Pak Basri membuat banyak dari mereka mundur. Dalam kondisi genting ini, Bu Ningsih segera menghubungi Kyai Muklas. Saat Kyai Muklas tiba, ia langsung memahami apa yang terjadi. Ia memeriksa kondisi Pak Basri dengan seksama dan merasakan energi negatif yang sangat kuat. Ini serangan gaib yang luar biasa, Bu Ningsih. Pengirimnya menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi, bahkan sampai nekat menggunakan bola api sebagai medianya. Tapi jangan khawatir, dengan izin Allah kita bisa melawannya, ujar Kyai Muklas. Kyai Muklas segera memulai pengobatan spiritual. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengoleskan air doa ke tubuh Pak Basri yang melepuh. Ia juga meminta warga untuk ikut berdoa di masjid, memohon perlindungan dan kesembuhan untuk Pak Basri. Suasana rumah Pak Basri menjadi lebih mencekam. Saat Kyai Muklas melantunkan doa-doa, terdengar suara aneh dari atap rumah, seperti benda berat yang bergerak. Lalu suara jeritan panjang terdengar dari arah luar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kyai Muklas tidak terpengaruh. Ia melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan. Ini hanya gangguan, jangan goyah, katanya kepada Bu Ningsih yang ketakutan. Tiba-tiba tubuh Pak Basri yang tadinya diam mulai bergerak liar. Ia menggeliat, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Kau tidak akan menang, Pak Basri. Desa ini milikku. Kyai Muklas menatapnya tajam. Ia tahu ini adalah jin kiriman yang merasuki tubuh Pak Basri. Dengan suara tegas, ia membaca ayat kursi berulang kali, memerintahkan jin tersebut untuk pergi. Setelah beberapa waktu, tubuh Pak Basri kembali tenang, namun ia masih lemas. Kyai Muklas berkata, jin itu sudah pergi, tapi bekas energinya masih ada. Kita harus melanjutkan pengobatan ini sampai tuntas. Setelah beberapa hari dirawat dengan doa-doa dari Kyai Muklas dan tirakat dari Bu Ningsih, kondisi Pak Basri perlahan membaik. Kulitnya yang melepuh mulai sembuh dan bau busuk dari tubuhnya menghilang. Namun setiap menjelang maghrib, tubuhnya masih terasa panas, meskipun tidak separah sebelumnya. Kondisi ini akan membaik seiring waktu, Pak Basri. Yang penting jangan pernah berhenti berdoa dan bertawakal, ujar Kyai Muklas. Pak Basri tersenyum lemah. Saya tidak akan menyerah, Kyai. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan keburukan menang. Kabar tentang sakitnya Pak Basri dan usaha Kyai Muklas menyembuhkannya semakin memperkuat kepercayaan warga. Mereka melihat ini sebagai bukti nyata bahwa kebaikan selalu mendapatkan cobaan besar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mendukung Pak Basri. Beliau adalah pemimpin yang benar-benar peduli dengan desa ini, ujar Pak Manan kepada warga lainnya. Di sisi lain, Pak Sentot yang mendengarkan kabar bahwa Pak Basri mulai pulih terlihat semakin gelisah. Ia menyadari bahwa segala usahanya untuk menjatuhkan lawannya gagal, namun rasa dendam di hatinya belum padam. Hari pemilihan kepala desa tiba. Balai desa Karangjati dipenuhi warga yang datang untuk memberikan suara mereka. Namun, suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Bau kemenyan tercium di mana-mana, menyelimuti udara dengan aroma mistis yang mencekam. Pak Sentot datang dengan rombongan pengikutnya mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara di belakangnya terlihat beberapa orang yang selama ini dikenal sebagai anteknya. Di sisi lain, Pak Basri datang bersama Kyai Muklas.
meski hanya ditemani beberapa orang terdekatnya. Pak Basri tampak tenang, menyerahkan hasil pemilihan ini kepada Allah. Keamanan diperketat di sekitar balai desa. Hansip, polisi, dan Babinsa berjaga di setiap sudut, mengantisipasi potensi kericuan. Massa dari kedua kubu terus berdatangan, membuat suasana semakin memanas. Setelah suara warga dikumpulkan, proses penghitungan dimulai pada sore hari. Setiap suara diumumkan dengan lantang oleh panitia, dan kedua kubu terus menghitung perolehan masing-masing. Perhitungan suara berlangsung sengit. Awalnya, jumlah suara antara Pak Basri dan Pak Sentot saling berkejaran. Pendukung kedua kubu bersorak setiap kali nama jagoan mereka disebut. Namun, semakin mendekati akhir, keunggulan suara mulai berpihak kepada Pak Sentot. Ketika penghitungan selesai, panitia resmi mengumumkan hasilnya. Pak Sentot memenangkan pemilihan kepala desa dengan selisih tipis. Suara kemenangan dari kubu Pak Sentot membahana, sementara kubu Pak Basri terdiam. Banyak warga yang heran dan kecewa. Mereka tidak percaya bahwa Pak Sentot dengan reputasinya yang buruk bisa kembali berkuasa. Bahkan beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik tentang adanya kecurangan gaib dalam proses ini. Pak Basri menerima hasil ini dengan lapang dada, meski ia tampak sedih. Ini sudah kehendak Allah, kita hanya perlu bersabar, ujarnya kepada para pendukungnya. Beberapa minggu setelah kemenangan itu, Pak Sentot resmi dilantik sebagai kepala desa yang baru. Namun, suasana desa Karangjati tidak seperti biasanya. Banyak warga yang mulai merasa tidak nyaman. Ada yang merasa hawa di desa menjadi lebih gelap. Pak Sentot tampak puas dengan kemenangannya. Ia mulai menjalankan tugasnya dengan gaya yang tidak jauh berbeda dari masa lalunya, memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Namun, tidak lama setelah dilantik, kabar mengejutkan mulai beredar di desa. Pada suatu pagi, warga desa Karangjati digemparkan oleh berita bahwa Pak Sentot ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tubuhnya tergeletak di ruang tamu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, dan seluruh tubuhnya membiru seperti habis dicekik. Beberapa warga yang melihat langsung mayatnya mengatakan bahwa wajahnya terlihat penuh ketakutan, seolah-olah ia sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat sebelum meninggal. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah akibat dari perjanjian gaib yang pernah dibuat oleh Pak Sentot. Menurut cerita yang berkembang, santet yang dulu ia kirimkan kepada Pak Basri kembali menyerang dirinya sendiri karena perjanjiannya dengan dukun dan makhluk gaib tidak ia tepati. Seorang warga yang dekat dengan antek Pak Sentot menceritakan bahwa sebelum pemilihan, Pak Sentot memang melakukan ritual tertentu bersama seorang dukun terkenal. Dalam ritual itu, Pak Sentot berjanji untuk memberikan sesajen besar dan melakukan sebuah pengorbanan tertentu jika ia berhasil memenangkan pemilihan. Namun, setelah ia menang, Pak Sentot tidak menepati janjinya. Ia bahkan mengabaikan peringatan dari dukun tersebut. Makhluk gaib yang membantunya merasa dikhianati dan akhirnya berbalik menyerang dirinya. Kyai Muklas yang mendengar kabar ini hanya menggelengkan kepala. Allah Maha Adil. Siapa yang menanam keburukan, maka ia akan menuai keburukan itu. Inilah pelajaran bagi kita semua, ujarnya kepada warga yang bertanya. Setelah kematian Pak Sentot, suasana desa Karangjati perlahan kembali tenang. Warga mulai merasa lega, meski masih ada rasa takut setiap kali mereka membicarakan kejadian tersebut. Pak Basri, meski tidak lagi menjadi kepala desa, tetap aktif membantu warga dengan cara-cara yang sederhana. Ia percaya
bahwa jabatan bukanlah segalanya, dan pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan dengan hati yang tulus.